Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Restu Omar Anastasia. Saya beserta teman-teman saya. Di sini ada Mubasir, ada Resnandia, lalu ada Habis Bagus. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami sebagai nilai UAS. Oke, Kemal bisa dimulai. Oke, selamat malam yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya, Hafiz Bagus, selaku Direktur Utama dari PT Lorem Architect. Dan ditemani rekan saya, Resnandia, selaku Asisten Direktur Utama. Lalu ada arsitek utama kita, yaitu Muhammad Mubasir, dan arsitek kedua kita, Restu Amor Anastasia. Sebelumnya banyak ucap terima kasih atas pilihan Bapak telah mempercayai Lorem Architect untuk hunian yang Bapak idamkan. Saat kami ingin memilih konsep yang sesuai dengan Bapak dan juga sesuai lokasi tapak yang ingin Bapak bangun, kami menentukan bahwa rumah yang cocok untuk Bapak itu rumah yang berkonsep modern tropis. Apalagi di negara kita ini di Indonesia memiliki iklim subtropis, di mana desain yang kami bangun sangat cocok untuk hunian Bapak dan keluarga. Dan muncullah nama untuk rumah Bapak, yaitu Summer House. Dan Summer House ini konsep bangun yang merupakan sebuah upaya mengatasi iklim tropis. Iklim tropis bisa terjadi di daerah garis khatulistiwa dengan panas, kelembapan, curah hujan yang tinggi, dan lain-lain. Rumah dengan konsep ini akan memperhatikan hal-hal seperti tata ruang, sirkulasi udara, pencahayaan, dan material yang digunakan untuk mendukung hal ini. Sehingga penghuni rumah tidak perlu khawatir terhadap elemen cuaca di iklim tropis karena huniannya sendiri telah beradaptasi untuk memberikan kenyamanan terbaik. Lalu setelah kita menganalisa semuanya ini, kita kesimpul dari studi presidennya ini, pengguna utama terdiri dari 4 user utama yang merupakan anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Serta terdapat pengguna tambahan sebanyak 2 orang, yaitu Bibi sebagai asisten rumah tangga dan Pak D sebagai satpam sekaligus tukang kebun. Konsep rancangan pada bangunan bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan user, tapi secara keseluruhan dominan yang menginginkan adanya pencahayaan alami serta sirkulasi udara yang baik. Rumah memiliki taman, teras, carport yang cukup untuk 2 mobil, ruang tamu, ruang makan, dapur, ruang cuci dan jemur, kamar tidur ART, kamar mandi, kamar tidur. Bentuk asal bangunan rata-rata berasal dari balok yang mengalami transformasi subtraktif. Bangunan pada studi presiden berorientasi menghadap jalan raya. Keseluruhan bangunan pada studi presiden menggunakan bata dan dengan beton. Pada peta pengguna ini, kebiasaan yang selalu di rumah yaitu adalah ibu. Ibu setiap hari ada di rumah dan kegiatan yaitu berjualan online shop. Yang jarang di rumah yaitu kedua anaknya. Jadi anaknya itu tidak perlu ruang yang banyak untuk di rumahnya karena dia selalu beraktivitas di luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resmi. Di sini juga value proposition. Yang pertama oleh ayah. Ayah ingin memiliki suasana yang sedikit lebih santai ketika berada di rumah, walaupun ayah tetap harus mengurus pekerjaannya, sehingga ayah membutuhkan ruangan yang sesuai untuk dia bekerja. Kemudian ada ibu. Ibu ingin memiliki ruang khusus untuk bisnis online-nya. Saat ibu lelah, ibu membutuhkan waktu me time untuk beristirahat dengan nyaman, meskipun tetap di dalam rumah. Kemudian ada 2 orang anak membutuhkan ruangan yang nyaman untuk belajar, yaitu sama Beni dan juga Nina, juga membutuhkan waktu istirahat yang tropikal agar hunian tersebut terasa nyaman dan tidak jenuh. Konsep tropikal dengan ruangan terbuka dan taman di dalam ruangan agar terlihat sejuk. Dan setiap kamar didesain dengan terkesan nyaman agar penghuni benar-benar terasa beristirahat saat tidur karena sesungguhnya rumah adalah tempat utama untuk tinggal. Sini ada juga program ruang yang telah saya buat. Yang pertama di lantai 1, yang itu terdapat teras, foyer, storage, garasi, ruang kerja ibu, kamar tidur tamu, kamar mandi utama, musola, WC, kamar tidur utama, kamar mandi utama, ruang makan, kamar mandi ART, kamar tidur bibi, kamar tidur satpam, dapur kotor, dapur bersih, ruang keluarga, kolam renang, area tamu, serta carport. Dengan total keseluruhan ruangan sekitar 282 itu kamar tidur anak 2, kamar mandi anak 1, kamar mandi anak 2, ruang baca dan santai, ruang bekerja ayah, kamar mandi lantai 2, area berjemur,
laundry room, balkon 1, dan balkon 2 dengan total ruangan berkisar 102 meter persegi. Kemudian ada analisis tapak yang telah dirancang oleh arsitektur saya akan dilanjut oleh Mubasir. Nah, perkenalkan, saya Mubasir sebagai arsitek pertama yang mendesain rumah Bapak. Di sini sebelumnya saya melakukan analisa tapak pada tapak bangunan Bapak yang berada di Jalan Wijaya nomor 10. Yang pertama itu saya melakukan analisa kebisingan, di mana kebisingan berasal dari arah jalan raya, dan respon bangunan Bapak terhadap kebisingan tersebut yaitu memberikan vegetasi yang dapat meminimalisir kebisingan tersebut. Dan selanjutnya ada analisa air hujan, di mana kita membuat atap pelana pada rumah Bapak agar air hujan tidak langsung masuk atau membanjiri atap Bapak. Yang ketiga itu adalah analisa sinar matahari, di mana respon bangunan Bapak yaitu memberikan bukaan pada sisi matahari terbit dan meminimalisir bukaan pada matahari terbenam. Di sini juga ada analisa vegetasi, di mana kita memberikan respon yaitu merapikan vegetasi yang sudah ada di tapak dan menambahkan vegetasi di sekitaran rumah Bapak. Dan di sini juga ada analisa angin, di mana kita memberi 4 sisi bukaan pada bangunan Bapak agar sirkulasi angin masuk dan keluar dengan baik di rumah Bapak. Di sini juga ada analisa air bersih. Next, selanjutnya juga ada analisa tapak pada jalan dan akses, regulation, vegetasi, kontur, drainase, air hujan, dan angin. Next. Setelah melakukan analisis tersebut, kami menemukan kriteria dan konsep untuk bangunan Bapak. Konsep bangunan yang merupakan sebuah upaya mengatasi iklim tropis. Iklim tropis biasanya terjadi di daerah garis khatulistiwa dengan panas, kelembapan, curah hujan yang tinggi, dan lain-lain. Rumah dengan konsep ini akan memperhatikan hal-hal seperti tata ruang, sirkulasi udara, pencahayaan, dan material yang digunakan untuk mendukung hal ini. Sehingga penghuni rumah tidak perlu khawatir terhadap elemen cuaca di iklim tropis, karena huniannya sendiri telah beradaptasi untuk memberikan kenyamanan terbaik pada penggunanya. Next. Di sini ada kriteria dan konsep desain serta skematik yang saya berikan. Di sini ada kriteria seperti contohnya bukaan, kita memberi bukaan pada 4 sisi bangunan tersebut. Di sini juga ada carport yang muat untuk 2 mobil, serta vegetasi yang kami tempatkan di sekitaran tapak. Next. Nah, selanjutnya ini ada site plan yang akan dijelaskan oleh arsitek kedua, yaitu Resto. Silakan, Resto. Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Resto Marastasya, saya selaku arsitek kedua yang bekerja sama dengan Mubasir untuk melengkapi desain ini ya. Jadi saya akan menjelaskan setelah kami mengumpulkan informasi presiden dan berbagai macam data, kami mendapatkan desain terbaik untuk rumah Bapak. Jadi di sini kami mendesain rumahnya dengan dilatasi begini, dengan desainnya begini. Lalu boleh di skip, boleh di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini denah lantai pertamanya. Di sini ada jalur masuknya. Jadi untuk masuknya ini jalurnya. Lalu kita di lantai bawah itu ada master bedroom dan ruang tidur tamu ya. Lalu ada area dining room dan juga dapur kotor. Lalu ada dapur bersihnya. Nah, di sini ada area untuk diningnya. Lalu di sini ada kolam. Setelah dari kolam itu kita ada garasinya. Garasinya seperti yang Bapak minta itu muat 3 mobil dan untuk kendaraan motor. Lalu ini tangga menuju lantai 2-nya. Oke, kita lanjut ke denah lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini kita ada area kamar anaknya, 2 anaknya, dengan ini seperti connecting room, tapi ini ada sekatnya ya di tengahnya.
Lalu di sini ada area kerja, sengaja kami taruh di lantai 2 itu supaya area kerja ini termasuk ke dalam private room-nya. Jadi yang kerja di dalamnya itu nggak terganggu sama mobilisasi. Oke, lanjut. Jadi ini tampak depan dari rumahnya. Desain depannya ini belakang. Lalu ini ada desain dari sampingnya kelihatan. Nah, ini dari samping kanan kirinya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, dari sini kami buatkan perspektifnya supaya kebayang. Jadi, ini merupakan perspektif dari rumahnya kira-kira ya. Lalu di sini ada interiornya, bisa dilihat. Oke, kita next. Nah, jadi kesimpulannya itu ini nih rumahnya ini ada di Jalan Wijaya 5 yang kemarin Bapak minta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bangunan ini nih berfungsi sebagai rumah tinggal yang nyaman dan dapat dihuni 4 orang, termasuk 2 ART. Jadi kami sudah mengumpulkan data dari user yang akan tinggal di rumah ini kira-kira. Jadi kami dapatkan kira-kira begini desainnya yang paling cocok. Jadi konsep bangunan ini nih merupakan upaya untuk mengatasi iklim tropis. Jadi rumah ini nih dengan konsep ini yaitu untuk memperhatikan hal seperti tata ruang, sirkulasi udara, dan pencahayaannya. Oke, bisa dilanjut. Nah, jadi konsep bangunan ini merupakan sebuah upaya untuk mengatasi iklim tropis. Iklim tropis ini biasanya terjadi di daerah garis khatulistiwa yang panas, kelembapan curah hujan yang tinggi, dan lain-lain. Jadi rumah dengan konsep ini akan memperhatikan hal-hal seperti tata ruang, sirkulasi udara, pencahayaan, dan material yang kami pilih ini digunakan untuk mendukung hal ini. Sehingga penghuni rumah ini Anda itu tidak perlu khawatir terhadap elemen-elemen cuaca di iklim tropis yang huniannya sendiri telah beradaptasi untuk memberikan kenyamanan terbaik bagi Anda. Jadi ini telah kami bikinkan marketnya skala 1:200. Begini kira-kira. Ada tampak depannya dari atas, lalu dari samping, kanan, kiri, dan ada perspektifnya juga. Dapat Bapak lihat ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bisa ditutup oleh Bapak Kenal. Sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak Bapak telah mempercayai Lorem Arsitek sebagai biro arsitek yang Bapak percaya ini. Semoga Bapak puas dengan apa yang didesain oleh Lorem Arsitek. Terima kasih waktunya Bapak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Rosama Rastasya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.